Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Fadila. Saya dari kelas 32 Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang di sini ada menurut driver. Menurut driver itu ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama behaviorisme, yang kedua developmental, dan yang ketiga konstruktivisme. Menurut Osborne dan Whitlock itu ada 4. Yang pertama behaviorisme, yang kedua developmental, yang ketiga konstruktivisme, dan yang terakhir proses information. Tradisi yang pertama itu ada tradisi behaviorisme. Tradisi behaviorisme ini menurut Bloom itu hierarkis. Hierarkis ini ada 3. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Nah, ranah kognitif itu apa yang dipikirkan oleh seseorang, ranah afektif itu apa yang dirasakan oleh seseorang, dan ranah psikomotor apa yang dilakukan oleh seseorang. Tradisi yang kedua yaitu tradisi developmental. Tradisi developmental ini menurut Piaget ada 4. Nah, tahap yang pertama itu tahap sensori motoris. Sensori motoris ini merupakan tahap perverbal. Tahap perverbal ini jadi objek hanya ada jika berada pada jangkauan gitu. Terus jika tidak ada objek itu seseorang akan meraba-raba. Lalu penglihatan itu akan ke benda tersebut apa yang telah ia pegang. Kedua, tahap yang kedua itu tahap pra-operasional. Tahap pra-operasional ini di mana seseorang itu berpikirnya belum terlalu logis. Jadi apa tujuan mereka ke depannya itu masih sederhana. Yang ketiga ada tradisi information processing. Tradisi information processing ini perkembangan lebih lanjut setelah dari teori-teori perkembangan kognitif. Jadi information processing ini di mana seorang peserta didik itu bisa nggak sih cara mengelola data, cara menyelesaikan suatu permasalahan, cara membangun suatu konsep, seperti itu. Terakhir ada tradisi konstruktivis. Menurut Rosalind River menyatakan bahwa kontribusi pembelajaran IPA konstruktivis adalah pengembangan serangkaian makna personal untuk memahami kejadian sehari-hari dan pengalamannya. Yang ketiga ada tradisi information processing. Tradisi information processing ini perkembangan lebih lanjut setelah dari teori-teori perkembangan kognitif. Jadi information processing ini di mana seorang peserta didik itu bisa nggak sih cara mengelola data, cara menyelesaikan suatu permasalahan, cara membangun suatu konsep, seperti itu. Terakhir ada tradisi konstruktivis. Menurut Rosalind River menyatakan bahwa kontribusi pembelajaran IPA konstruktivis adalah pengembangan serangkaian makna personal untuk memahami kejadian sehari-hari dan pengalamannya. Nah, di tradisi konstruktivisme ini ada beberapa model proses belajarnya. Yang pertama itu ada contextual development. Nah, contextual development ini terjadi apabila pengetahuan yang dimiliki oleh siswa itu perlu diintegrasikan pada pengetahuan formal yang sedang dipelajarinya. Nah, sedangkan yang kedua, contextual resolution itu jika dalam proses integrasi itu perlu perubahan kecil pada pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa gitu. Nah, proses ini disebutnya conceptual resolution. Nah, model yang ketiga itu ada conceptual exchange. Nah, conceptual exchange ini jika perubahan yang dilakukannya itu cukup besar. Nah, maka proses pembelajaran semacam itu disebutnya conceptual exchange gitu.
Jadi dari 4 tradisi psikologi kognitif yang mempengaruhi pembelajaran IPA itu ada tradisi behaviorisme, developmental, information processing, dan konstruktivisme. Hanya tradisi behaviorisme saja dan konstruktivisme yang secara eksplisit memberikan pengertian tentang belajar. Nah, menurut tradisi behaviorisme, belajar itu didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen gitu. Sedangkan dalam tradisi konstruktivisme, belajar didefinisikan sebagai proses konstruktivisme pengetahuan. Nah, sedangkan tradisi developmental itu menyarankan agar pengajaran itu disesuaikan dengan tingkatan perkembangan intelektual siswa atau peserta didik untuk usia SD sekolah dasar. Adalah pra-operasional dan operasional konkret seperti itu. Nah, untuk tradisi information processing menjelaskan bagaimana otak bekerja selama peserta didik itu belajar seperti itu. Kesimpulannya, jadi tradisi psikologi kognitif itu mempengaruhi pembelajaran IPA. Menurut Driver, ada 3 tradisi utama dari psikologi kognitif yang mempengaruhi IPA, yaitu tradisi behaviorisme, developmental, dan konstruktivisme. Sedangkan menurut Osborne dan Whitworth itu menambahkan 1 tradisi lainnya, yaitu information processing. Jadi ada 4 tradisi kognitif, yaitu behaviorisme, developmental, dan konstruktivis, dan information processing. Nah, keempat tradisi ini dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan secara total. Yang terlihat dan hanya salah satu terlibat lebih dominan dari yang lain. Oleh karena itu, ini merupakan gabungan antara keempat tradisi ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.